dah dari pagi belum makan, setoran belum dapet. Apalah yang bakal nak kuanu kan. Apa yuk? Ngawas sih apa? Oh, pasar 10 Lundul inilah tempat lokal untuk nambah bangsa ini. Sinilah tempatnya. Nah, kalau nah, ini dia lokal bangsa hari ini. Hei, kenapa kamu ngawas? Lawan apa kamu? Hah? Hah? Mau ngawas juga iwong? Becak mak tatuan igo kamu. Di antara kamu berempat ini, siapa yang berani? Aku. Berani? Kau yang rambut panjang? Aku. Yang baju abang ini berani apa? Berani aku. Kau yang jaket, apa kau yang berani? Berani. Kenapa kau? Berarti kita berlima ni pemuda yang berani. Kalau macam itu, maaf ya, coy. Ya. Maaf ya. Maaf ya. Assalamualaikum. Kalau bayar dah jenang kemak sore ni. Kamu ketua. Aduh saya. Jinggo ini mah ya paling. Enggak, nyangkut dulu. Ya bos. Selami dia. Ini cek daus saja. Lanjutannya mulu. Bawa lah. Oh, kalau itu berak kaki. Oh, gitu deh. Oh, wah, lah, dari mana kau ngilang? Jago kalau itu berak, nyelam kelamu aja. Iya, Cek. Ngapu, ini ngapu, kalau kelamunya. Dari belanja. Ah, belanja di bawah, mana ada jualan di bawah? Itu bukti ya lah. Hah? Dibungkus. Ah, kate. Ya goreng. Jangan makan. Ini belanja di bawah bisa gue kau nih? Iya. Entah gue. Woi, jangan beli baik woi. Ya belum makan, aku minta gue. Sama, Aku beli. Jangan belanja dari baik. Ada jualan dia. Di bawah dong jualan. Iya. Ayo kamu. Nian, Ayo lah, turun lah bawah. ada yang jualan bawah? Ada. Ah, ini bang, aku Ya, minta. jangan, ini aku nak makan, lapar aku. Marah mak aku lagi. Ini sudah tapi aku nak belanja. Di mana? Sebelah mana? Begitu kamu nyebut lagi ada tulisannya. Oh, ada tulisan nih? Warung. Warung, iya. Ada kan, we? Ada. Iya. Oh, iya sudah. Iya, cempuri lah. Nian, ada mudik ya? Tidak, Cek, ini enggak. Bawa ke terjun nih. Cempuri lah. Mahal tak? Ada tulisan baru. Mahal tak? Ida? Tidak. Laju lah. Nian, eh? Iya, lihat. Laju. Nian. Ini iya, laju lah. Laju lah. Ay, kau ini. Cek, ada, Cek. Aduh. Kau ini kita urusan Nian. Nah, darah kalau. Ngapa, Cek? Kena tunggak, Cek. Penuh tunggak. Ngapa, Cek? Kau tuh belanja di bawah kan? Iya. Kau tuh beli pisang di bawah tidak bayar. Embek baik, kau maling, kau ini preman situ ngebok ya aku. Kau tuh urusan Nian, kau ini dah. Oh, di ngotak ya aku Nian. Ngerti deh kamu itu yang ngotak aku. Kau ngotai. Kamu yang ngotak. Dah. Malah abang kak, darah. Enggak mau, enggak boleh. Dah, balik. Ah. Dah, balik.
jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Udah kayak itu. Ini kak. Ini apa ya? Udah, mana telepon ini? Membok terus. Gimana lah dia ini ya Allah, laki dah. Aduh, dah. Kemana lah dia nih? Kadulah mati di mana kuburannya? Dia ini kalau pergi gak ada ngomong-ngomong. Aku ini bukan apa. Inilah sebulan-bulan ini tidak balik-balik dia ini. Susah aku dengan dia ini. Jatah lah tidak dapat. Aku tuh bukan apa. Sebelahnya ada Mang Rohim, Dudo. Cuma kan tak boleh dosa. Dah, nasib aku nih ini. Mungkin Pak RT tahu penyelesaiannya. Aku ke rumah Pak RT bayar, Pak. Tapi bininya cemburu dengan aku. Tapi dah, aku kan warganya. Sudahlah,
Dan laki kalau mak itu, aku lapor ke bahwasanya aku kehilangan laki. Aku ke rumah RT kalau mak itu. Sudah. Asik. Pak RT, polisi ya. Kalau lapor polisi, supply menganget tahu. Masuk gerbek. Kalau Pak RT, paling sekampung ini. Tapi nyanyi sedap Pak RT nih. Aduh, Pak RT polisi, Pak RT polisi. Pak RT belah. Paling jauh duit Pak RT nih. Galak langsung gue. Ay, dah kau pulok lagi yo. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Pada Pak RT. Oh, Pak RT. Assalamualaikum. Ay, dah masuk belah. Yo. Assalamualaikum. RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT, tolong Pak RT. Pada Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Luar. Kenapa Pak RT? Luar. Bini aku katik, lagi gosip pula. Aku nak lapor. Iya, di luar. Di siapa, Pak? Iya. Iya, Pak RT. Banyak masalah nih, Cik Mila nih. Tolong aku Pak RT. Ya kaki dulu, Cek. Dulu ngaku. Bukan, kamu nangis, Ben. Jadi, stop dulu nangis ya, Stop dulu nangis ya. Ada masalah? Laki aku Pak RT. Ngapo? Laki aku Pak RT. Najib. Bukan. Jadi Yang baru lagi. ini laki baru lagi? Iya Pak RT. Woi, Cik Mila, di mana-mana kalau uang berkawin lagi tuh kejuk tahu, Cik Mila. Sekecian Pak RT. Lah seminggu ini Pak RT tak balik-balik lagi aku tuh Pak RT. Kemana lah Pak RT? Tolonglah aku nih, nak. Nah, sudah, bukan Cik Mila lang lapor polisi belum? Belum Pak RT. Baru nama Pak RT ini lah Pak RT aku ngelapor. Jadi belum dicari-cari selama seminggu nih? Belum Pak RT. Baru hari dan hari? Iya Pak RT. Tolonglah Pak RT. Cik Mila, Iya. di mano-mano itu kalau kita kehilangan budak laki atau apa-apa tak balik-balik, Cik Mila nak ngasih kabar 1 kali dalam 24 jam harus segera melapor baik ke RT atau ke kepolisian. Inilah seminggu. Iya Pak RT. Kenapa baru nak nyari hari ini? Aku nih kan Pak RT. Baru inget Abang Sari ini dia gajian Pak RT. Jadi kalau udah gaji tak mau cari? Ini Cik Mila balik. Tolong ya Pak RT. Balik. Cari ke Pak RT. Iya, balik dulu. Lanjut kasih duit Pak RT. Ya, balik dulu. Ya. Tolong ya Pak RT. Iya. Astagfirullahaladzim, Mila, Cik Mila. Inilah kalau bini kasih antanan. Dah balik dulu, Cik Mila, kaki cari kayak gitu. Ya. Aduh, manalah penumpang ini. Lah ada 4 jam tegak di sini. Belum ada juga penumpang. Mano bini anak nak makan. Rezeki dari tadi naik terus. Mana lor? Kau ni lo pati dari tadi selalu sini lah. Tak ada numpang kau. Inilah banyaknya rezeki kau nih cai. Oh iya lalu. Kita ni namanya ojek ni harus keliling. Nyari duit, bukan duit nak datang dewek. Tapi anak berapa? Motor jahat, jangan-jangan nyewa jenglot kau nih. Kalau jenglot banyak di rumah. Untuk baby. Anak kau itu berarti. Dek, Ojek kah? ojek. Ojek kami. Ojek, tapi kok nampilannya Woi. ojek ya? Ojek. Ojek nian kan? Iya, ojek. Dek, melok kakak betul tuh. Pergi. Nggak usah lah melok dia, Dek. Tampilannya beda. Iya. Dek. Tak salah dek. Melak aku beda. Ledak banyak. Dek, sudah. Badan
mambu kelek dan kakak be belagak coba apa bang? Dek sini be dek. Woi, Ron. Ini bahaya dek. Kakak tuh nak baca mak motor nak ngojek. Ini lemak ngebut, langsung ngegas, langsung kemana-mana. Rai jahat ini melok dek. Terasa tuh. Kau lu salah dek. Sini be. Woi, Dek sini. Pokok dek. Dek, asal adek tahu. Kalau adek melok ngojek kakak ini, kemana be kakak anteri? Ke Jakarta kakak anteri. Nian. Ke Jakarta nih ya? Ah. Oh, sudah laju macam itu. Tidak usah galak dek jahat dan bawa kelek. Dek. Dan kakak baik. Sekilo. Dengan kakak baik belagak lah lemak lo. Kalau ngojek nak berani lu. Ngawu harus tahu. Jarang, woi, boleh penumpang belakang baik. Rezeki ni yang. Lain rezeki duit. Rezeki penumpang belakang. Nasib dah. Hah? Dah mahal-mahal deh, 200.000 baik. 200.000 eh? Yo. Udahlah itu. Kurang dikit pajak kalau kayak. Kalau untuk adik tu apa yang nak bisa. Yang penting kita Cantik kan? Nyampe tapi ya Jakarta eh? Oh, tenang baik. Kakaknya 20 tahun ngojek. Pokoknya adik melok baik, okey tak? Tapi biasanya lo di Rahayu kak, kamu lo jalan sini nih. Aku Kita ni beli nasi bungkus dulu deh. Lapar, perjalanan itu. Betul tak? Akhirnya nyampe juga, dek. Ini Jakarta lah nyampe toh. Nyampe mana? Kita gak baru 15 menit kita di jalan lah sampai baik. Inilah Jakarta, Jakabaring dan sekitarnya. Mola ke kakak ini. Ada, balik deh aku. Nah. Ongkos ada. Ganti aku sama. Bukan boleh duit, boleh kena marah. Selamat siang, Pak. Siang. Bapak tahu kesalahan Bapak? Oi, Pak, kami ini lengkap galau, Pak. Apa dia, Pak? Spion ada, helm ada, Pak. Apa dia, Pak? Salah kami nih, Pak. Apa dia, Pak? Jadi begini, Pak. Kesalahan Bapak mulai dari melawan arus dan lampu tidak dinyalakan. Sekarang mana surat-surat SIM dan STNK Bapak? Woi Pak, jangan main ini hari, pakai email, nak main lagi surat-surat, Nah. pakai www itu nah. Oke, Pak. Sekarang Bapak masih tetap melanggar. Yang pertama Bapak melanggar rambu arus lalu lintas, melanggar arus, sekaligus lampu tidak dinyalakan. Bapak melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya nomor 22 tahun 2009, Pak. Maka untuk itu Bapak saya tilang. Woi, Pak. Nak berlampu. Siang bolong, matahari terang benderang, Pak. Lampu nih, Pak, gunanya malam, bukan siang. Itu, Pak. Njok pantun Bapak ini. Antu wewe Pak, makan roti sumbu, dimakan si anak kalong. Apa gawe Pak nak ngidup ke lampu karena hari siang bolong? Nah. Oke, pantun Bapak bagus. Bagus. Ya, bagus, Pak. Terima, Pak. Namun, Pak, itu Bapak masih tetap melakukan pelanggaran. Bapak tetap saya tilang. Tilang, Pak? Ya, saya tilang. Ya. Oi, Pak, gara-gara lampu, waya-waya lampu nak ditilang. Iyo, panas pula Pak, hari ini Pak terang benderang Pak gawe ngidup Iya. lampu Pak, iyo. Masih ada tilang, lah ada jok pantun apa-apa masih ada tilang. Oi, Pak. Angin sepoi-sepoi banyak kiri kanan. Ngapoilah nak nyimpen angin di dalam ban ini? Silakan Pak ya, hati-hati dalam jalan, jangan melanggar lagi Pak ya. Ya.
Pasar kak. Ber, stop kiri. Pas kau itu ya. Ya. Naiklah kak. Mana kak? Naiklah kak. Per, selang dikit per. Gaji kayak kita per. Bunda. Bunda aduh. Kate per, kate. Lanjut per. Kate. Kosong rumah sakit Bunda ya? Langsung lanjut per. Kosong ya? Bunda, ada dia bunda kasih. Mana Nen, penumpang Nen? Mana? Sore ini. Dah per, sabar bayar dah. Turun mana per? Dapat belum? Dia tambah dalam ini. Nah, sudah lincah dikit per. Ya kau yang bergerak, aku tinggal nyetir bae. Ada gas sedikit Aja lah per. Jangan selang gini per. Gini nomor, terganti mulok mobil uang ini per. Ada PS. Ada PS dah. Kate per. Lanjut. Ada PS ini. Asal sama ini ngomongnya kate. Dah ini ngakur. Dah diam telah. Ada kodem. Ada per. Ini ya. Ada kiri depan per. Bu, turunlah bu. Ini kodem bu. Aku tak turun sini deh. Aku turun deh pas 16. Nah, kata ibu tadi nak turun kodem. Ini kodem bu. Kau kenanya kodim tadi. Nah ini kodim nah. Nah baca dah kau tuh. Kodim mana tadi nih ande. Nanya bunda ada dah. Bunda ada dicoba kamu kate. Kau nanya Palembang Square ada dah. Palembang Square ada kau ngomong kate. Nah terakhir kau nanya kodim. Ada kodim nah. Gedung hijau besar nah. Nah tulisnya nah. Kodim. Tahu tak kau tuh? Kodim kan? Kan kalau ngono pula. Nah, ibu ini kurang cantik caknya. Jalan dari itu ber. Jalan dari itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemirsa Pal TV, selamat beraktivitas. Satu buah lagu pembuka di Halo Palembang bersama Sweetness Band. Dan tentunya kita masih live di Panhead Cafe and Resto, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Simpang 4 Kedaung, Bukit Keci.
Nah, informasi pagi hari ini becak biasa seperti kita ketemu sebelum-sebelumnya. Pagi hari ini kita bakal ngejo informasi yang ada di Harian Sumatera Express terlebih dahulu pemirsa. Yang kemudian kaget kita sudah ada informasi yang dihimpun dari tim redaksi Halo Palembang selama 60 menit ke depan bersama Kurian Gumai. Dan bersama aku Cek Akwina, tentunya informasi seputar kota Palembang dan sekitarnya bakal kita tunjukkan selama 1 jam ke depan. Tapi kami terus ingat ke pemirsa yang ada di rumah untuk selalu nerapkan protokol kesehatan ya Cak Rian ya. Selalu mencuci tangan, selalu memakai masker dan juga menjaga jarak kalaupun nak keluar rumah. Jangan lupa untuk tetap patuhi peraturan lalu lintas dan juga protokol kesehatannya. Ya, dan itu dia tadi, memang kita harus mengingatkan diri sendiri untuk mencegah penyebaran lebih luas virus COVID-19. Tentunya pemirsa, seperti di awal sudah mencarian informasi kita bakal ngasih informasi yang ada di Harian Sumatera Express terlebih dahulu. Nah, ini Cek Queen, kalau untuk edisi hari ini ya, Selasa 6 April 2021 mencarian ada informasi headline dari kolom pertama di Sumatera Express. Nah, kalau kita jengok tetap Cak biasa. Di awal ini mengingatkan semua untuk galo-galo kita menerapkan protokol kesehatan. Kemudian di bawahnya, nah ini ada headline maksimal malam jam 9. Nah, video ini ya, ternyata ini PPMK, yaitu pembatasan penerapan di sini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro tahap 5. Yang mana ini pemirsa dari semula ini ada 15 provinsi, ini hari sudah nambah jadi 20 provinsi. Termasuk 5 provinsi tambahan ialah ada di Sumatera Selatan, kemudian ada Kalimantan Utara, Aceh, Riau, dan Papua. Nah, kalau kita juga informasi di sini, ini akan rencananya diberlakukan mulai tanggal 6 sampai dengan 19 April 2021. Sampai dengan tahap 4 ini masih berlaku 15 provinsi. KG 5 provinsi termasuk Sumatera Selatan ini masuk yang namanya ke tahap 5. Ada beberapa pembatasan mengenai kegiatan yang didominasi ini ada 50% pembatasan untuk kantor ya, 50% WFH, 50% WFU dengan prokes yang ketat. Kemudian dari restoran juga diberlakukan yang sama, pembatasan untuk jumlah manusianya ada 50% untuk menghindari kerumunan. Fasilitas umum, mal atau pusat perbelanjaan ini maksimal buka sampai dengan jam 9 malam. Kemudian dari sektor esensial atau konstruksi 100% dengan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan belajar mengajar, kuliah. Kemudian kalau kita di sini ada jingo zona merah ya, jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT, ada pembagian juga zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Itu dia tadi rencana yang kaget kita terapkan mulai dari tanggal 6 hingga 19 April 2021 untuk Sumatera Selatan. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini dewek diberlakukan 50% dari aktivitas becak biasanya. Kemudian di bawahnya ada headline juga, jeratan Tengkuat beri modal bibit. Nah, di sini banyak informasi politik dan lainnya yang kaget pemirsa bisa nyingok informasi langsung dari Harian Sumatera Express, dan itu informasi awal dari Mancik Rian Queen. Nah, kalau di halaman utama dan terpercaya tadi ada perihal mall yang bakal buka sampai jam 9 malam ya Cak Rian ya. Ini di halaman Metropolis kita pacak jingok. Untuk cewek-cewek yang ada di Kota Palembang, ibu-ibu ataupun remaja-remaja, ini ada berita yang ngatur ke bahwa kuku cantik tetap wudu friendly. Nah, biasanya ini nak menjelang lebaran pada ngecat-ngecat kukunya. Nah, ini sudah ada kutek yang halal yang sudah digemari banyak kaum hawa. Nah, nail art ini memang salah satu cara untuk mempercantik diri atau beauty item yang paling sering dipakai oleh kaum hawa pemirsa. Nah, ini di salah satu salon yang ada di Kota Palembang di kawasan Pak Jo yang sudah membuka untuk bagi para cewek-cewek di Kota Palembang yang lebarannya nak kukunya cantik, pacak langsung datang baik ke salon yang ada di daerah Pak Jo. Nah, ini kalau di bawahnya pemirsa ada berita penghulu diminta berdayakan P2KD atau Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang sudah berharap agar pemerintah dapat memberikan bimbingan dan juga pelatihan terhadap petugas penghubung urusan keagamaan yang ada di desa-desa. Dan baru baik kemarin dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru di Auditorium Bina Praja kemarin. Nah, ini kalau di halaman DOR pemirsa, ini ada kebakaran yaitu di salah satu usaha pembuatan kasur busa di daerah Seilumpur atau di lorong Sungai Lumpur di Kecamatan Seberang Ulu 2. Ini pecahnya habis, ini dibakar siabang. Dan ini juga ada di bawahnya knalpot keluarkan api, usaha kasur terbakar. Nah, ini gara-gara knalpot yang keluar, lantaknya usaha kasur terbakar. Dan juga ini ada sikok lagi pemirsa berita, kotak Bika Ambon isi 1 kg sabu.
Nah, ini di daerah Prabu Mulih yang sudah berhasil diringkus oleh Kapolres Prabu Mulih dan tim, yaitu AKBP Siswandi, yang nyingok ke ada 1 paket kilogram sabu yang dibawa di dalam kotak Bika Ambon. Nah, itu dia informasi dari koran kebanggaan kita, Koran Sumatera Express. Untuk tahu lebih lengkapnya lagi, pemirsa pacak langsung bayi beli untuk edisi hari ini Selasa 6 April 2021. Iya, itu tadi pemirsa informasi awal dari Harian Sumatera Express yang kita sampai ke. Menarik tadi, headline terakhir tadi, kotak Bika Ambon bawa 1 kilo sabu. Kira paket untuk persiapan kue lebaran. Masih jauh rupanya. Masih Rupanya jauh. narkoba. Itu untuk lebih lengkap silakan beli pemirsa di Harian Sumatera Express. Kita beralih ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Halo Palembang. Turut berpartisipasi nih pemirsa dalam rangka menjadi salah satu destinasi. Berarti masih connect ya? Iya, Destinasi wisata di Kota Palembang ini dewek pemirsa, yang namanya ada wisata berkudo anyar yang ada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Nah, ini hari jadi salah satu favorit warga Palembang untuk liburan akhir pekan. Cak mana yang lokasinya? Kita jingok informasinya sama-sama. Nyoba wisata berkudo di waktu yang penat bisa jadi pilihan di waktu luang. Kehadiran stable atau tempat berlatih kudo di Jakabaring Sport City Palembang memicu antusias warga Palembang nak nyoba walaupun cuma sedengan. Lokasi sekolah berkudo ini tidak jauh dari Penyu Panjat Tebing. Kudo sebagai pilihan replacing bagi warga Palembang memang jarang ditemui, sehingga rasa penasaran sensasi naik kudo pasti muncul. Kebanyakan yang nyoba wahana anyar wisata berkudo ini ialah budak-budak kecil. Sejumlah budak kecil terselit senang dapat nyoba naik kudo berkeliling di sekitaran Jakabaring. Salah sikok budak kecilnya ialah Raka yang sampai 2 kali naik kudo. Ialah kudo poni sama kudo yang besar. Menurutnya, naik kudo ini pengalaman yang seru. Bahkan, aman ada kesempatan lagi dirinya bakal naik kudo lagi. Naik kuda apa tadi? Kuda poni dengan kuda besar. Gimana rasanya naik kuda? Seru. Seru. Kemudian? Tegang juga tadi. Sebelumnya pernah nggak naik kuda? Pernah. Ingin lagi nggak naik kuda setelah ini? Masih. Nggak takut dengan kuda tadi? Bisa diceritain rasanya naik kuda itu seperti apa sih? Rasanya seru. Seru terus? Tegang dengan deg-degan. Sedangkan menurut keterangan Lupi, pengelola wisata berkudo ngatoke, karcis berkudo di sini cukup murah, cuma Rp25.000 per 2 putaran untuk kudo poni, sementara kudo yang besar Rp75.000. Menurutnya, wisata berkudo ini cukup ramai dikunjungi warga di saat akhir pekan. Kece. Kalau anak kecil ponera itu 25.000 putaran. Kalau yang untuk kuda besar? Kuda besarnya 75.000 sekali putaran. Ini rame tiap hari ya? Sebenarnya sih nggak terlalu kalau tiap hari. Ramainya tiap weekend aja. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 6. Oke. Ini adanya di daerah mana ini namanya? Jakabaring Sport. Oh, Jakabaring Sport. Terima kasih. Namun pemirsa Pal TV penasaran ke sini, wisata berkudo ini di Jakabaring buka mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Irawan. Nah, itu dia tadi pemirsa, kalau kita jingok, ini salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Kota Palembang juga turut berpartisipasi. Kalau biasanya ini ada keseringan dan rata-rata masyarakat Palembang ini nge-mall. Iya, weekend nge-mall ya. Iya. Dari daerah juga datangnya ke mall. Nah, kali ini kita ada support tempat ya yang mana kalau kita jingok ini alternatif olahraga yang berbeda tentunya berkudo. Nah, penasaran berapa tarifnya, mak mana cara naiknya, mak mana belajarnya? Langsung baik ke Jakabaring ya. Iya. Berminat deh caknya besok kita ke sana ya. Minggu Tegak rame. Iya jadi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada tradisi cengbeng
atau tradisi Qingming yang merupakan tradisi dari warga Tionghoa pada tanggal 4 atau 5 April yang ini biasanya dilakukan untuk sembahyang ke leluhur. Nah, Cak Manunian, tradisi yang diperingati oleh kaum Tionghoa setiap tahunnya ini. Ayo kita jengok dulu beritanya yang singkat ini. Ritual Cengbeng atau Qingming biasanya diperingati setiap tanggal 4 atau 5 April. Cengbeng merupakan upacara sembayang samo leluhur. Ritual ini jadi momen untuk bersihkan diri samo mengenang arwah leluhur. Seluruh keluarga besar yang berada jeru ikatan leluhur sama, sembayang samo ziarah di pemakaman. Sehari sebelum ritual, mereka bakal memasak makanan untuk dipersembahkan samo leluhur. Makanan yang disajikan tidak boleh dalam keadaan hangat atau panas, melainkan harus dalam keadaan dingin atau normal. Selain itu, mereka juga nyiap ke barang-barang pecak lilin, dupa, hiu, tempat dupa, kertas 5 warna, duit akhir samo lainnya. Pas sampai di pemakaman, mereka bersihkan makam, bersihkan sesaji, menghias makam, samo sembayang. Sesudah melaksanakan ritual, masyarakat Tionghoa bakal berpamitan secara bergantian di depan makam leluhur. Mereka memanjat ke doa untuk menyampaikan mereka sudah menuntaskan kewajiban samo hendak pulang ke rumah masing-masing. Prosesi ritual Cengbeng di Palembang dilakukan balik lagi di tahun ini sesudah pada tahun sebelumnya tidak digelar karena pandemi COVID-19. Ada 3 tempat berbeda memperingati puncak perayaan Cengbeng. Vihara Prajasanti, Vihara Dharma Kirti, sama pemakaman Talang Kerikil. Tapi kalau kita lihat pandemi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu hingga sekarang, kemudian juga sudah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini semakin banyak umat Buddha kalau meninggal itu tidak dikebumikan, tetapi disempurnakan dengan cara dikremasi. Nah, untuk itu bagi umat Buddha atau masyarakat Tionghoa yang meninggal tidak dikebumikan, tetapi dikremasi, maka mereka... Pembersihan makam dewek dilakukan supaya leluhur selik bakti sama penghormatan peziarah, yang merupakan refleksi dari rumah leluhur di akhirat. Sementara itu, proses penghiasan makam jadi penghormatan sama leluhur jeru wujud fisik kuburan. Nah, setahun sekali kita harus ziarah ke tempat inilah. Tapi karena tahun ini kondisinya berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena masih suasana COVID, ya kita juga tetap harus jaga prokesnya juga tetap kuat. Tetap prokesnya, jadi semua nanti juga tadi lihat bermasker semua, jaga jarak juga. Karena itu tadi. Ya mudah-mudahan ke depan, tahun depan tuh lebih bisa penyakit ini bisa cepat selesai, tuntas, kita bisa bakti lagi. Tim Liputan, PAL TV. Nah itu dia pemirsa tradisi Cengbeng atau tradisi Qingming ini yang dilakukan oleh warga Tionghoa setiap tanggal 4 atau 5 April. Nah ini carian biasanya ini tradisinya digunakan untuk membersihkan diri atau juga untuk mengenang para leluhur yang sudah mendahulukan. Betul, Nian. Memang tradisi keagamaan ini mesti dilestarikan ya. Jangan sampai di era globalisasi ini mulai sedikit surut. Iya, jangan gara-gara globalisasi laju nilai-nilai leluhur itu pacak berkurang ya, justru harus dilestarikan. Betul, Nian. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pembangunan Masjid Sriwijaya yang dimulai sejak 2015 liwat Mainiari mangkrak yang mana pembangunan itu menggunakan dana hibah dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 130 miliar rupiah. Nah, kondisi yang memprihatinkan ke Mainiari patut diduga ada penyelewengan dana dari oknum juru pembangunan masjid tersebut. Cak Manonian, kondisi Mainiari, kita juga informasi dari tim PAL TV yang nerusuri ke lapangan. Ya baik pemirsa PAL TV, ketemu lagi sama Mirna. Hari ini Mirna berada di lokasi bekas pembangunan Masjid Sriwijaya yang ada di kawasan Jakabaring, Palembang. Nah sedikit informasi, Masjid Sriwijaya ini awalnya dibangun tahun 2015 dan pembangunannya ini terhenti di tahun 2018 lalu. Nah kalau untuk dari dana pembangunan Masjid Sriwijaya ini dewe, ini didapat dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Ini sebesar 130 miliar rupiah, di mana 50 miliar rupiahnya ini di tahun 2015
dan sisa 80 miliarnya lagi ini di tahun 2017 yang dikelola oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya itu dewek. Nah kalau untuk kondisinya sekarang di lokasi bekas pembangunan Masjid Sriwijaya ini, tepat di belakang Mirna ini adalah lokasi bekas pembangunan Masjid Sriwijaya yang dimana ini memang cukup memprihatinkan yang kondisinya, di mana memang sudah lamonnya tidak terurus lagi karena sudah terbengkalai. Kalau kita jingok memang bangunannya ini sudah memang lumutan, kusam, dan yang paling parahnya lagi ini sudah ditumbuhi rumput-rumput ilalang yang sudah cukup meninggi. Nah usut punya usut ini pemirsa, Masjid Sriwijaya ini kalau memang terselesaikan bakal jadi masjid terbesar se-Asia Tenggara, dan awalnya ini dipersiapkan untuk menyambut Asian Games 2018 yang lalu. Nah dari rencananya kemarin pembangunan Masjid Sriwijaya ini dibangun di pojok lahan seluas 20 hektar dengan peralatan yang modern. Nah ini bakal dirancangkan jadi tempat kegiatan keagamaan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Kalau memang benar Masjid Sriwijaya ini memang benar-benar selesai. Tapi untuk ini disayangkan pembangunannya ini jadi mangkrak karena diduga ada kasus penyelewengan dana dari pembangunan Masjid Sriwijaya ini yang ngebuat pembangunan Masjid Sriwijaya ini jadi tidak selesai sesuai dengan yang direncanakan. Nah tapi pemirsa, ini ada wacana dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan kita bakal ngelanjut ke lagi progres pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Dan kita harapkan memang sama-sama ini semoga rencana dari Gubernur Sumatera Selatan kita ini semoga cepat terrealisasi dan cepat terselesaikan dan menjadi masjid terbesar se-Asia Tenggara, dan yang pastinya ini nambah ikon yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu tadi pemirsa informasi dari reporter tim PAL TV yang meninjau langsung Masjid Sriwijaya yang mana memang keadaan ini hari mangkrak dan mudah-mudahan cepat selesai permasalahan hukumnya yang kita jingok juga, mudah-mudahan bisa terrealisasi pembangunan segera, bisa bermanfaat untuk warga Palembang dan juga Sumatera Selatan ya Cek Win ya. Ya benar, dan tentunya pemirsa masih banyak informasi seputar kota Palembang dan sekitarnya di segmen kedua KG ya, dan kita juga bakal kedatangan tamu spesial, tapi sebelum itu mari kita hibur juga dengan Sweetness Official, silakan dari Live Penhead Cafe and Resto. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Mama, apa ma? Kok nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh duit belanja bengkak. Apa bae yang diputuke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang.
Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Dibajel Buy. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pesan ini dipersembahkan oleh jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Belakangan ini maraknya aksi kejahatan jalanan di kota Palembang ngebuat sejumlah pengendara motor takut pas ngelakukan aktivitas, apalagi di Daluari. Ternyata, di balik kejahatan tersebut pelakunya banyak merupakan budak di bawah umur. Atas hal tersebut ngebuat kriminolog Sri Sulastri angkat omongan. Dirinya merasa perhatian dengan keadaan Mak Iniari, di mana banyak pelaku kejahatan Mak Iniari merupakan budak di bawah umur. Bahkan, ada juga yang masih berstatus pelajar, di mana faktor penyebabnya karena iseng sama tidak disibukkan dengan kesibukan sekolah, sehingga mereka melakukan aksi begal tersebut yang berakibat hukum. Sekarang ini pelaku banyak anak remaja di bawah umur jadi ya, berdasarkan undang-undang SPPA kan 18 tahun ke bawah itu masih anak di bawah umur ya. Ini dampak dari apa ini? Dalam kondisi yang seperti ini ya, tidak terlepas dari kondisi kita sekarang ini. Kenapa? Generasi muda itu power, artinya tenaganya masih kuat, idenya masih banyak yang tidak bisa disalurkan. Biasanya kan penyalurannya itu ke bidang olahraga atau apa ya, atau sekolah. Sekarang sekolah tutup, apa yang terjadi? Energi yang berlebihan itu tidak dapat disalurkan. Ide kriminal itu muncul karena kriminologi ya, kejahatan itu diperoleh dari proses belajar. Akhirnya bisa mereka belajar lebih intens melalui YouTube. Sedangkan menurut keterangan dari psikolog Istiana Setiani, aman faktor penyebabnya banyaknya pelaku kriminal budak di bawah umur ini karena kurangnya pengawasan dari wong tuanya. Istiana juga menghimbau sama segala wong tua supaya lebih mengawasi anak-anaknya. Selain itu juga, dirinya ngato ke cara mengatasi perilaku anak yang buruk ini supaya wong tua ngajak anaknya dari perilaku buruk yang dilakukannya. Sama juga perlu dilakukan pemeriksaan psikologi lebih lanjut, sehingga bisa diunjuk tahu potensi anak sama mengarah ke anak tersebut. Oke, baik, maraknya perilaku kriminal gitu yang dilakukan oleh anak-anak itu harus dilihat lebih lanjut dulu kasusnya seperti apa, dari usia berapa dia kemudian melakukan tindakan tersebut. Tapi etiologinya kurang lebih berasal dari orang tua yang kurang pengawasan terhadap anaknya, kurang memberikan aturan kepada anaknya, atau bisa juga dari orang tua yang kemudian banyak mendidik anaknya dengan pola kekerasan, khususnya kekerasan fisik. Sehingga manifestasi klinisnya dia akan menjadi anak yang kurang mampu menyampaikan emosi gitu ya secara tepat atau mengungkapkan emosi, kemudian dia minim perasaan, pemeriksaan psikologi lebih lanjut gitu, sehingga kita bisa mengetahui potensi-potensi dari anak ini. Jadi kita bisa mengarahkan nih anak ini nanti akan dibawa kemana. Jadi kita memberikan edukasi juga kepada anak tersebut mengenai potensi yang dia punya, bahwa kamu tuh sebetulnya punya strengthness di sini loh gitu. Dan bahwa ketika kamu terus-terusan melakukan kegiatan perilaku kriminalitas seperti ini itu akan merugikan kamu. Irawan, PAL TV. Mak Iniari memang begal ini memang sangat marak terjadi ya Cak Diana di Kota Palembang dan juga di Provinsi Sumatera Selatan. Cak berita yang kita jingok tadi ini
begal yang terjadi ngelibat ke anak di bawah umur. Nah, dan atas hal tersebut juga tentunya cukup memprihatinkan karena pengawasan dari wong tua memang harus kita tingkatkan, memang harus kita sinergi yang kuat dari orang tua dan anak supaya begal ini tidak terjadi lagi di Kota Palembang. Ya, dan itu tadi kalau kita jingok pandangan umum dari kriminolog ya, memantau tentang perkembangan dan juga memahami bahwa konteks tindak pidana kejahatan ini harus memang perlu ditangani dengan serius, apalagi terhadap budak-budak di bawah umur. Iya, yang seharusnya mereka main, belajar ya, laju kena kasusnya ini, takutnya mengganggu psikis dan juga mentalnya sebagai anak-anak. Iya, betul nih. Dan untuk tindak lanjut informasi yang barusan kita selik sama-sama dengan pemirsa, ini sudah kehadiran narasumber kita ya. Sudah kehadiran narasumber kita 2 orang. Nah, ini para praktisi hukum ya. Nah, kalau kita jengok di sebelah kanan ada, kita manggil sapaannya kakak baik ya. Kak Suwito Winoto. Nah, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Kak ya. Beliau ini seorang advokat ya. Nah, praktisi hukum juga. Dan memang kalau kita jengok di sini kita bakal membahas berkaitan dengan mana sih peran advokat dalam penegakan hukum di masa pandemi ini terlebih dahulu. Nah, kita coba langsung ke Kak Wito dulu. Pak Mano, mengawal permasalahan hukum di masa pandemi ini, apakah ada hal perbedaan sebelum pandemi atau lebih meningkat? Ini Cak Mano, silakan Kak Wito. Nah, jadi kalau kita lihat di Kota Palembang khususnya ini untuk kriminal ini sangat meningkat. Ya. Nah, dikarenakan kondisi yang sekarang ini banyaklah pengangguran, apalagi yang di PHK terus di perusahaan-perusahaan yang membuat mereka jadi untuk ekonomi itu susah. Nah, apalagi terjadi, makanya kriminal untuk Sumatera Selatan dalam hal ini Palembang ini meningkat sangat meningkat. Di kepolisian harus, dalam arti kita juga aparat hukum harus bekerja keras karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, yang menyebabkan karena orang masalah perut. Nah, jadi masalah perut ini akhirnya membuat masyarakat yang memang dia susah tambah susah. Iya. Nah, yang bekerja juga di PHK, jadi dia pusing mau cari kerja yang mana, akhirnya timbullah hal-hal yang negatif, mata pencarian yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya kriminal kita meningkat sekarang. Gitu. Artinya meningkat ya? Ya, sangat meningkat. Untuk semua kasus Kak itu Kak atau cuma beberapa kasus baik untuk itu mengalami semua kasus. Nah, jadi semua kasus karena ini efek dari COVID-19 ini seluruh dari ekonomi, dalam arti dari kita juga seorang pejabat ataupun dari penegak hukum itu merasakan semua. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan karena ini dari kalangan atas sampai ke bawah. Nah, kalau dari Kak Ari Dewe ini, Kak Ari salah satu praktisi hukum juga, selamat datang di Halo Palembang Kak. Ini Cak Mano menurut Kak Ari Dewe terkait peningkatan kriminal atau kasus yang terjadi di Kota Palembang ini, Cak Mano Kak? Ya, jadi memang dalam situasi COVID ini sebenarnya kalau baik lagi ke tugas advokat, sebenarnya tidak banyak berubah peran dan fungsi advokat di sini. Tetapi dalam kondisi sejak 2019 ini untuk dunia bisnis terutama, karena saya mungkin lebih di industri bisnis, jadi artinya contohnya nih kita mengadvokasi perusahaan, PT, karena sekarang ini kan banyak sekali bisnis yang terutama di sektor kredit ya, macet, kemudian gimana kiat-kiat dari perusahaan tersebut untuk menangani debitur ya, nah, terutama yang terdampak COVID-19 ini. Kemudian juga di industri, segala industri pada umumnya, kemudian daya beli menurun sehingga masyarakat ini kan tidak dapat mengurangi lah, mengerem ya belanja atau gimana. Kemudian di bagian lainnya dampaknya adalah industri tenaga kerja, karena banyak daya beli masyarakat yang menurun ini sehingga perusahaan banyak membuat pemutusan hubungan tenaga kerja, sehingga tentu sekarang ini PHI agak sedikit kewalahan mungkin karena perkaranya banyak. Kemudian di bagian lainnya mungkin dunia kriminal, tadi Pak Wito tadi sudah sampaikan kan bahwa mungkin karena
banyak PHK tadi, sehingga ada yang pulang kampung, kemudian bingung, nggak tahu mau gimana, kemudian akhirnya itu tadi balik ke kriminal larinya. Baik, dan ini kan kalau kita jingok dari konteks yang disampaikan Kak Ari dan Kak Wito, bahwa memang ini ada persoalan sektor hampir keseluruhan ya, bisnis, kemudian itu pelaku usaha dan lain-lain, yang kemudian ini bermuara pada perekonomian. Nah, untuk dampak hukumnya dewek yang sudah disampaikan tadi, ada perkara di Pengadilan Hubungan Industrial ya, masalah PHK tentang ketenaga kerjaan. Nah, menyimak hal ini, apa sih dari peran advokat sendiri terhadap yang dilakukan? Oke lah kalau misalnya ada klien yang meminta bantuan untuk persoalan yang dialami, apalagi tenaga kerja. Kalau untuk masyarakat umum, mana nih kita bisa ikut mengawal peran advokat agar sama-sama bahwa perusahaan ini tidak serta-merta sewenang-wenang untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja pada para pekerja yang mengcover seluruhnya itu atas nama pandemi COVID-19. Nah itu mana pandangan dari Pak Lupa? Nah, jadi kalau kita dari pandangan kita lawyer, kalaupun ada klien dalam arti memang dia di PHK atau gimana, tetap kita berkoordinasi, tetap kita somasi dalam perusahaan itu, kita berkoordinasi. Ini paling tidak, ini udah berapa perusahaan yang saya pegang, itu kemarin dia mau mem-PHK-kan karyawannya, tetapi saya larang, saya kumpulkan semuanya karyawan dan perusahaan tersebut. Paling tidak waktu ini kemarin kita bayar separuh daripada gajinya. Nah, alhamdulillah mereka mau daripada kita berhentikan, akhirnya mengakibatkan efek-efek yang akan timbul ke depannya nanti. Dan kasihan juga keluarga mereka gitu kan. Apalagi ini mau kondisi mau puasa lebaran ini, otomatis kalau kita di PHK, apa yang diterimanya gitu kan. Nah, selama masih bisa bekerja bisa dapat THR lah. Iya. Untuk mereka, tunjangan mereka, paling tidak itu bisa membantu untuk kedepannya nanti dan keluarganya nanti. Gitu, tunjangannya. Karena yang ditunggu-tunggu juga biasanya THR ya, karena para pekerja ini, apalagi perusahaan-perusahaan retail yang membuka lapangan kerja banyak, itu sangat ditunggu-tunggu ya Pak. Sangat ditunggu-tunggu. Nah kalau dari pandangan Kak Ari Dewek, cak mana Kak? Ya, jadi kalau dari sisi masyarakat awam tadi disampaikan kan bahwa bagaimana sih kiatnya untuk mendampingi atau melihat bahwa bagaimana bahwa fungsi advokat itu tetap berjalan ya. Nah, jadi kalau dari tenaga kerja tadi seperti yang disampaikan Pak Wito tadi, bahwa kita ini advokat ini bisa mendampingi klien dalam arti masyarakat yang melawan perusahaan, kemudian bisa juga mendampingi perusahaan untuk melawan dari gugatan dari para karyawan tadi. Sehingga kita berada di dua sisi itu, karena memang kalau berdasarkan ada di Undang-Undang Dasar pasal 24 ya, Undang-Undang Dasar 45, bahwa peran yudikatif itu sangat penting dan mendapatkan peran terpenting untuk mendapatkan fungsi yang adil, jujur ya. Nah, jadi dalam membutuhkan peran ini tadi, dibutuhkan tetap peran advokat salah satunya. Karena dalam penegak hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bahwa advokat itu adalah merupakan penegak hukum. Di antara lainnya adalah hakim, jaksa, polisi, kemudian yang keempat adalah advokat. Sehingga cuma advokat ini bedanya dia bebas, mandiri dan diatur dalam undang-undang. Sehingga artinya memang untuk masyarakat tentu kita tetap bisa pastinya dampingi dalam kondisi yang seperti biasanya, hingga masyarakat mencari mungkin kalau yang kurang mampu bisa ke LBH, kemudian bagi yang masyarakat yang lainnya bisa mendatangi kantor advokat. Tetap fungsi advokat tetap berjalan seperti biasa. Baik, nyimak nih tadi ada dua alternatif ya bagi masyarakat awam ataupun yang tidak mampu untuk memerlukan bantuan hukum ya, tadi melalui LBH, Lembaga Bantuan Hukum atau Kantor Hukum Profesional ya. Nah, ini ada enggak memang syarat tertentu dari masyarakat awam yang kita tahu kan masyarakat awam ini kalau sudah nyewa pengacara nih metu tuh lah duit. Nah, itu nanti gini. Nah, ini mana mengedukasi buat pemirsa masyarakat Pal TV, siapa tahu juga yang saat ini lagi kebingungan, keluh kesah, mana sih ngurusi permasalahan hukumnya. Nah, pandangan dari sisi kantor profesional maupun dari LBH ini dewek untuk Kak Wito.
Oke, terima kasih. Nah, jadi kita dari organisasi kita itu menyiapkan di kantor YLBH Garuda Kencana Indonesia. Nah, jadi itu gratis tanpa biaya, langsung saja datang ke kantor kita, tidak ada biaya satupun, akan kita bela sampai selesai. Mantap. Jadi gratis juga ya? Gratis. Itu pun kalaupun ada dana-dana itu dana dari kita sendiri yang akan membantu masyarakat tersebut. Saya cover semua itu. Dari JLBH Garuda Kencana Indonesia yang beralamat di Jalan Alamsah dekat Musi 2. Di kantor kita itu nanti. Di situ ya? Ya. Jadi datang baik, apa bawa KTP, keterangan tidak mampu dan lain-lain ini. Nah, yang penting dia datang KTP, bawa aja berkas apa yang permasalahannya, nanti admin dan anak buah saya yang akan memproses di situ. Luar biasa. Langsung, nggak ada lagi ini, langsung kita langsung bukan eksekusi ya, tuntas. Langsung tuntas. Alhamdulillah karena udah banyak. Sekarang udah banyak yang kita tangani, termasuk juga yang dari perusahaan-perusahaan, itu ke LBH juga. Nah, jadi semua masyarakat yang masalah dengan perusahaan, itu ada berapa, termasuk melawan bank, perusahaan-perusahaan perumahan, itu udah kita tangani sekarang. Alhamdulillah ada sudah yang selesai dengan mediasi kita selesaikan. Ada juga lagi berjalan di persidangan sekarang. Dari keluaran tambahan nggak kalau untuk orang yang nggak mampu itu, yang untuk LBH itu orang nggak mampu mungkin keterangannya. Ya. Gimana itu Pak? Ya itu ada karena ini bisa kalau memang dia ini, kalaupun dia tidak buat surat tidak mampu itu saya modelin Pak. Di LBH ini saya buat model ini. Ya. Jadi JLBH Garuda Kencana ini tidak perlu pakai surat mampu, semua biaya saya tanggung. Ya, jadi ini udah awal, udah banyak kita ini, jadi nggak usah pusing. Kalau mungkin orang mau dapat dana mungkin dari Menkumham atau itu silakan. Yang tidak mampu gitu. Tapi kita enggak, kita dana kita sendiri. Baik. Kita ada yang backup untuk itu. Siap. Jadi saya setiap mengcover untuk yang masyarakat yang memang kurang mampu, kami dari LBH Garuda Kencana Indonesia di Musi 2 siap mengcover. Datang kapanpun juga 24 jam. Tapi kita 24 jam. Langsung datang ini ya. Jadi nggak perlu lagi keluar ke biaya, rasa takut dan kekhawatiran lain-lain. Nah, kalau untuk dari pandemi 19 ini ternyata banyak persoalan tentang perbankan, apalagi pembiayaan, kalau perlisingan itu ya. Nah, tapi akan kita jawab lagi setelah Siko ini diskusi dan Kari. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti
Jimbaran Palembang, beach party, garden party, grand ballroom, kabin party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan ini tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Semangat TV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besar di rumah kau tidak main betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu. Iya. Gratis. Tak pandai Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget . Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Siapa nama ayo Masih bersama kami di Halo Palembang, masih live dari Penhead Cafe and Resto. Dan tadi kita habis dihibur sama tim dari Sweetness Band. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, karena setiap malamnya di Penhead ini ada hiburannya. Iya, bagi pemirsa juga yang nak sarapan, ini Penhead Cafe and Resto itu sudah buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam. Nah, barangkali ada pemirsa yang nak sarapan ataupun lunch ataupun dinner. Ada live music juga di malam harinya. Iya, luar biasa. Dan kita masih bincang-bincang ini sama narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Ari sama Kak Suwito yang merupakan praktisi hukum yang ada di Kota Palembang. Ini kita bakal lanjut lagi ke Kak Ari dulu barangkali ya. Ini Kak Ari terkait banyak nian kasus-kasus pembiayaan mulai dari leasing yang terjadi di selama pandemi COVID-19 ini dewek Kak. Pandangan dari Kak Ari selaku advokat itu cak mano Kak? Ya, jadi memang sejak COVID-19 ini pemerintah kan sudah mengeluarkan peraturan ya untuk relaksasi kredit. Jadi kalau kita advokat ini mungkin kita saat kita mendampingi klien kita yang merupakan debitur, jadi kalau dia debitur kita upayakan untuk melakukan relaksasi kredit tadi. Karena mungkin informasi yang nggak sampai kepada mereka sehingga mereka nggak tahu bahwa ada program relaksasi kredit. Kemudian dari sisi perusahaan sebagaimana sedemikian mungkin untuk mengupayakan relaksasi kredit tadi.
Memang banyak perusahaan perbankan ini dia lebih kadang selektif ya, bilang ada debitur ini yang udah macet, misalnya kriterianya udah macet dari sebelum COVID, kemudian baru mengajukan untuk relaksasi kredit. Tetap kita upayakan bahwa mereka ini bisa ya, sampai akhirnya supaya untuk, karena kan kalau kita eksekusi atau apa biaya juga tinggi, kemudian lebih baik masyarakat ini yang debitur tadi bisa usaha tetap bisa, kemudian pikiran dia nggak bertambah, kemudian untuk di perbankan untuk kredit nilainya cukup bagus nanti tetap. Gitu. Kalau dari sosialisasi yang dilakukan oleh OJK ya untuk menaungi seluruh pembiayaan ini Dewe, apa memang berperan pentingkah untuk bersinergi agar masyarakat yang berdampak pandemi ini memang betul-betul merasakan, ya kan, kehadiran OJK dan Mak Mano untuk masyarakat awam ini agar bisa dikawal selaku peran advokat sehingga dapat galau nih kalau memang berdampak bisa ke OJK, bisa kalau terjadi permasalahan hukum sebelum tempuh upaya hukum ada ke BPSK, perlindungan konsumen, saksi. Nah itu Mak Mano nih pandangannya. Ya memang kalau jalur-jalur yang sudah disediakan itu channelnya sudah ada ya. Kalau artinya sengketa antar debitur itu melalui BPSK terlebih dahulu. Baru kemudian setelah BPSK mengupayakan mediasi dan lain-lain sudah mentok, baru dia masuk melalui pengadilan. Nah artinya memang semua channel ini sebenarnya sudah ada, sudah diatur. Artinya ada nggak ada COVID ini sudah ada jalurnya. Nah meskipun peraturan terbaru tentang COVID ini kan hanya masalah relaksasi kredit. Nah sekarang ini yang kita tanggapi ini sekarang, kalau mungkin COVID ini udah bisa dikatakan sudah lewat lah ya, relaksasi kredit ini udah banyak masyarakat yang menikmati ya. Bahkan untuk debitur-debitur bank tertentu dibilang udah mendapatkan program relaksasi ini, mungkin kadang mereka nggak tahu, tiba-tiba udah dapat keringanan cicilannya ya. Nah sekarang ini permasalahan perusahaan ini sekarang bagaimana menyikapi pasca COVID ini. Nah jadi untuk nasabah-nasabah baru yang datang setelah ada COVID, nah ini ya, jangan sampai nanti baru ngajuin mungkin aplikasi, kemudian udah macet ya langsung kan, dengan alasan mendapatkan relaksasi kredit ya. Nah, padahal kemarin udah ada program pemerintah katanya baru masuk 1 kali. Nah ini bagaimana siasatnya, mungkin disinilah tugas advokat ini perannya. Bagaimana menyiasati kontrak baru yang fresh, yang beda dari yang terdahulu sebelum COVID ini ada. Bagaimana menyiasati adanya peraturan pemerintah tentang relaksasi kredit, jangan sampai nanti masyarakat yang baru mengajukan aplikasi langsung minta relaksasi kredit itu. Itu sekarang yang banyak dirancang sekarang. Legal ada drafting edukasi lah ya untuk nyiasati itu. Jangan sampai kakek ada niat yang buruk. Aku nang ngambil pembiayaan kredit, lah tahu nih 2 bulan tak terbayar ya dak. Bayar dulu 2 bulan, sistemnya fragile lah urusan ya dak. Tidak boleh juga kayak itu ya. Akal-akalan nanti. Iya. Baik, kalau dari Kak Suwito Dewe ini Kak, selama pandemi COVID-19 ini Mak Mano nih keadaan dari advokat ataupun lawyer, apakah ada dampak khusus ataupun Cak Mano Kak selama pandemi ini? Ya, kalau untuk di lawyer ya dampaknya drastis ya. Sedrastis Melok berdampak juga pengacara ini. Drastisnya naik. Naik. Ya, jadi kita lawyer ini kan di segala bidang. Jadi kita langsung lihat situasi, apalagi di Kota Palembang ini gara-gara dampak pandemik ini banyak permasalahan hukum yang timbul, baik di daerah maupun di perkotaan. Dan kita harus siap sebagai lawyer apapun itu permasalahannya, karena kita memang sesuai aturan dari undang-undang advokat dan juga kita disumpah apapun bentuknya, baik pun yang mampu apapun tidak mampu itu harus kita bantu sampai perkaranya selesai. Nah, jangan sampai itu penegakan hukum itu mandul. Nah, makanya kita peran advokat dalam arti ini kita bersinergi. Nah, advokat bersinergi sama aparat hukum yang lainnya seperti jaksa, hakim, polisi. Jadi sama-sama tujuannya kita sama, untuk keadilan, untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Nah, jadi apapun itu bentuk daripada permasalahan itu ya kita sama-sama. Jangan sampai ini dampaknya ke yang lain. Kalau bisa kita mengurangi daripada kejahatan. Betul. Nah, jadi makanya advokat itu kita adakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh dilakukan. Seperti sering terjadi di Sumatera Selatan ini, di Palembang ini pencurian. Pencurian, begal. Begal. Itu sangat prihatin kita. Kita nggak tahu. Kita juga kadang bisa dibegal gitu, Pak. Nah, karena
dampak pandemi ini tadi perekonomian yang katakan orang tuh carut marut ya. Nah, jadi gara-gara perut orang berpikirnya Jauh. jauh. Nah, jadi nggak bisa kita prediksi, makanya kita peran advokat dalam ini peran penegak hukum ya, catur bangsa dalam ini polisi, jaksa, hakim dan kita sebagai lawyer sama-sama bersinergi. Dalam arti kita berkoordinasi bersinergi untuk bahwa penegakan hukum ini kita harus jalankan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Paling tidak kita untuk memperkecil Pak ya. Betul. Memperkecil jangan sampai ini timbul yang lebih besar lagi untuk kedepannya. Jadi apa namanya mesti bersinergi ya catur bangsa nih untuk Ya, sama-sama mengawal harus bersinergi sama. agar kita ini tidak meningkat untuk kasus kejahatan dan kejahatan. dampak hukum lainnya. Mas. lainnya. Nah, selaku praktisi hukum juga kita ke Kak Ari untuk mengawal ke depan berdasarkan pengalaman baik itu penanganan perkara ataupun dari sisi hukum melihat bahwa di masa pandemi ini perlu ada satu langkah yang nerobos yang kemudian itu meminimalisir tingkat kejahatan dan meminimalisir agar masyarakat ini memang berdampaknya itu tidak terlalu berdampak atas pandemi COVID-19 ini Dewe. Kacamata dari Kak Ari. Iya, jadi memang setelah COVID ini kan seperti tadi sudah kita bicarakan kan bahwa mungkin karena banyak PHK dan lain-lain ya sehingga menyebabkan banyak pengangguran. Jadi mungkin edukasinya adalah bahwa sebenarnya bekerja itu kan fungsinya menghasilkan uang kan. Jadi artinya tidak harus bekerja ya dari sisi di perusahaan atau ini ya apa namanya PT atau CP mungkin bisa lebih ke bisnis ya usaha sendiri ya. Jadi nggak pusing untuk masalah pembiayaan kan sekarang pemerintah kan sudah banyak nih sarananya. Sejak COVID-19 ini dari bank-bank pemerintah udah mengucurkan dana kur dan lain-lain sehingga untuk akses permodalan lebih mudah. Edukasi kita dari advokat ini tentu salah satunya itu tadi. Jadi bahwa informasi yang mereka nggak tahu kita sampaikan, yang mana yang jangan, yang mana yang salah, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Karena kan kalau bicara hukum kan Indonesia hukum positif, hukum itu yang tertulis. Jadi kalau nggak ditulis, masyarakat ini kadang begitu kan, kalau nggak ditulis berarti Tidak kate sanksi hukumnya. tidak ada aturan kan. Ada aturan. Sama sejak apa namanya penerapan lalu lintas pakai kamera ini kan. Kalau dulu mungkin nggak diatur boleh belok dia kan. Kalau sekarang udah ada CCTV kan, nggak bisa lagi sekarang kan. Walaupun nggak bisa lagi nego-nego lagi di lapangan. Itu kira-kira mungkin lebih ke apa yang informasi yang masyarakat nggak tahu kita bertanya pada kita. Mungkin jasa konsultasi boleh ya seperti dari Pak Wito sampaikan kan. Sekedar ngobrol-ngobrol banyak kok jalur-jalur channel-channel kanal untuk bertanya secara gratis kan untuk informasi yang mereka nggak tahu ya kita sampaikan. Baik, kami tangkap yang terpenting adalah informasi. Untuk bisa berkomunikasi sehingga tidak salah akses galau-galau nih. Benar. Baik. Baik, barangkali ini untuk Kak Suwito Dewe, apakah ada harapan ke depannya untuk para teman-teman advokat dan praktisi hukum ini selama pandemi ini dan pecahnya kita juga new normal kan sekarang ini Cak Mano harapannya ke depannya untuk para teman-teman advokat Kak? Nah, jadi untuk teman-teman advokat ya harus berpartisipasi ya, berlomba-lomba kita bantu. Karena kita sesuai undang-undang advokat kita harus bantu orang yang tidak mampu. Itu harus. Kita sudah disumpah. Jadi gunakan hati nurani kita sebagai advokat bahwa orang-orang mampu ataupun tidak mampu itu harus kita bantu sampai selesai. Baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di tingkat ke pengadilan. Jadi tidak ada namanya menolak apapun itu perkara. Tidak bulu ya Kak ya? Jadi advokat tidak boleh menolak apapun itu perkaranya. Jadi kita harus terima dan kita terima, kita telaah, kita diskusikan. Oh gini permasalahannya dan kita cari solusinya. Selagi itu masih bisa kita selesaikan secara persuasif dalam arti ini mediasi, kita selesaikan. Tapi kalau memang sudah mau sampai ke tingkat pengadilan, kepolisian, ya kita urus sampai selesai. Jadi nggak usah bingung. Ini dalam masa pandemi ini tetap kejahatannya tetap tinggi. Jadi peran advokat harus aktif, ya, harus aktif sampai selesai. Bantu masyarakat memang yang kurang mampu, apalagi bantu masyarakat yang memang mampu gitu kan, butuh keadilan juga. Jadi sama-sama. Jadi gunakan advokat bahwa kita ini adalah advokat yang profesional dan kita harus religius. Jadi kita harus
punya agama. Ya. Kalau dari Kak Ari Dewe, Kak, harapannya untuk teman-teman advokat di masa pandemi ini? Kalau saya sendiri harapannya justru malah sejak COVID-19 ini malah positif malah dampaknya ya. Kenapa? Mungkin karena selama ini jalur-jalur yang online ini agak kurang diminati oleh para pengacara juga tentunya. Kalau sekarang justru kita sidang bisa jarak jauh sekarang, virtual. Jadi untuk agenda-agenda yang kita anggap kurang penting di sini artinya dalam tanda kutip, artinya bisa surat menyurat saja dilakukan, itu sekarang lebih banyak sekali para pengacara ini udah melakukan e-court kan. Ya. Kalau dulu sebelum COVID-19 itu e-court sangat rendah sekali ya. Kalau sekarang udah sama-sama e-court lah. Pada permasalahan tertentu yang penting misalnya pembuktian itu baru kita melalui offline. Ya, sidangnya offline. Demikian saya kira kalau dunia advokat sangat dinamis ya. Jadi tidak terlalu terdampak. Jadi kita pasti ikut rules dan regulation. Misalnya nih kalau datang ke persidangan kita pakai masker, pakai kayak ini protokol kan. kesehatannya tetap diterapkan ya, tetap Kak? kita lakukan. Baik, terima kasih ini kehadiran Kak Wito dan juga Kak Ari Muhyiddin selaku praktisi hukum, advokat ya. Memang di sini kita berharap untuk tetap terus menjalankan pengabdian selaku advokat, menjalankan Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya. Terima kasih sekali lagi bergabung di Halo Palembang, dan itu dia tadi pemirsa, kita sudah berdiskusi dengan narasumber kita berkaitan dengan peran advokat dalam penegakan hukum di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita juga informasi perakiraan cuaca yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Halo Palembang. Nah, di sini ada di kota Palembang, pagi hari cerah berawan, kemudian siang juga sama cerah berawan, dan malam sama juga cerah berawan dengan intensitas suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Nah, ini untuk di Kabupaten Banyuasin, pemirsa, di pagi harinya cerah berawan sama pecah siang harinya, dan di malam harinya juga masih cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, dan sama juga ini di Kabupaten Ogan Ilir di pagi siangnya ini cerah berawan dan di malam harinya cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan itulah dia perakiraan cuaca untuk hari ini pemirsa. Terima kasih sudah nyaksikan Halo Palembang yang masih live dari Penhead Cafe and Resto. Dan terus saksikan Halo Palembang setiap harinya merapat dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Cek Akuina. Dan aku Mang Cek Rian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Karena apa? Diskon hari ini lebih besar ya. Lihat, diskon 50% ditambah diskon 10%, plus ada lagi bonus berupa yoga mat. Nah, ini seharga Rp100.000 kami berikan juga gratis. Nih, yoga mat ini pemirsa di rumah ya. Tentunya bisa untuk pemanasan, bisa untuk Anda melakukan olahraga yang bervariasi ya. Nah, jadi pada saat Anda sebelum menggunakan hit power squat, Anda pemanasan dulu atau warming up dulu dengan menggunakan yoga mat ini. Enak banget ya. Udah kita kasih gratis daripada Anda beli